tidak semua caleg itu adalah mereka yang sudah menjadi tokoh. Mengarah pada kesimpulan sementara, Mas Gibran sepertinya nggak di Solo. PKS Solo optimis bisa mendapatkan tambahan kursi di DPRD Solo pada pemilu serentak 2024 nanti. Mereka saat ini menerapkan strategi untuk merawat konstituen mereka, selaras mereka juga menyasar pemilih baru. Bagaimana strategi mereka di 2024 nanti? Berikut bincang-bincang bersama Wakil Ketua DPRD Solo fraksi PKS, yakni Sugeng Rianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sugeng, bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Oke, Tribuners, kali ini tamu kita kedatangan Wakil Ketua DPRD Solo sekaligus Ketua Fraksi PKS ya Pak ya? Mantan Solo. Ketua Fraksi. Oh, mantan Sekarang, Ketua Fraksi. Sudah Pak Asik Ketua Fraksi. Sekarang, oh iya siap. Oke, mantan Ketua Fraksi PKS. Pak Sugeng, dalam obrolan kali ini kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang nanti persiapan Pilkada Serentak 2024. Ya. Gimana Pak? Sudah memanaskan mesin sekarang? Jadi bahwa pilkada harus disiapin ya. Ya, pengalaman 2020 kemarin buat PKS cukup membekas ya. Dalam arti pada saat idealisme PKS mencoba untuk membuat poros baru, poros mencoba menggalang koalisi, akhirnya mentok karena hampir semua parpol kecuali PKS ikut koalisi dengan Mas Wali waktu itu, PDIP, dan PKS hanya sendiri, sementara kursinya cuma 5. Jadi batas minimum bisa maju sendiri 9 kursi, akhirnya mentok. Putus ya Pak? Putus harapan untuk bisa maju sendiri gitu. Okay. Nah makanya persiapan, saya kira kalau konteks menuju Pilkada 2024 serentak itu, PKS itu mesti harus memiliki satu kinerja yang baik untuk mendapatkan setidaknya 9 kursi. Itu dulu, itu kesana arahnya. Iya. Oke. Berarti artinya nanti kan dalam Pilkada serentak maupun pemilu serentak ini masih sekarang 5, berarti targetnya jadi berapa? 10 ya Pak ya? Iya, sudah disampaikan di Gedok pada saat musyawarah daerah PKS Kota Surakarta bahwa 2024 target PKS adalah naik 100%. Dalam hal ini kursinya menjadi 10. Dan itu berarti tidak serta-merta menaikkan suara menjadi 100%, enggak. Karena di beberapa dapil itu misalnya Laweyan itu untuk dapat 2 kursi kemarin cuman kurang 500 sekian suara di Laweyan. Pasar Kliwon Serengan cuman kurang 1.100-an suara. Artinya di 2 dapil ini peluang dapat 2-nya kan besar. Dan kemudian proporsi kinerja yang mesti dilakukan itu effortnya tidak sebagaimana misalnya dari 3.000 menuju 2 kursi ini kan harus sekian ribu naiknya sangat banyak gitu. Jadi insya Allah sih kita optimis dan itu menjadi dasar untuk kemudian nanti ketika 10 kursi itu didapat, pilkada menjadi makin cerah. Oke. Artinya Pak Sugeng sendiri kan nanti akan maju lagi Pak, seperti itu ya, melihat peta politik di 2024 dan dengan target itu caranya seperti apa nanti Pak yang akan dilakukan PKS ini? Iya, jadi kalau secara umum partai saya kira yang pertama PKS ini punya captive market lah ya, semacam pemilih loyal gitu, daihatnya PKS istilahnya. Nah tentu yang pertama harus dilakukan adalah menjaga agar loyalitas pemilih loyal PKS ini tetap terjaga, tetap bisa dikondisikan. Nah maka perlu upaya-upaya yang serius untuk menjaga arah itu. Di mana segmen itu ya di situ mesti harus sering didatengin, sering diajak dialog, sering disosialisasikan berbagai program kegiatan PKS sehingga mereka konstituen loyal PKS itu merasa bahwa pilihan saya kepada PKS nggak salah nih. Karena apa? Satu misalnya
dewan-dewan yang kita pilih yang jadi misalnya ternyata nyambut gawe gitu, ternyata bekerja di dewan, ada sesuatu yang dilakukan gitu. Nah, satu itu. Yang kedua, saya kira ibarat diversifikasi ini kan juga harus dilakukan. Ya. Artinya PKS mencoba untuk mencari ataupun menyasar segmen-segmen baru ya, yang kemudian memungkinkan untuk di 2024 nanti ikut memilih PKS juga. Ya. Dua strategi inilah secara umum. Jadi loyalis PKS dijaga, kemudian yang kedua sembari kemudian mengajak yang kemarin belum memilih PKS untuk memilih PKS. Oh, okay. Pak, tadi kan dikatakan targetnya 10 kursi, berarti sekarang sudah sudah melakukan penjaringan untuk calon-calon caleg. Iya, sudah. Kami di 5 dapil di Solo ini sudah definitif, ya nyaris 100% lah ya, kurang dikit gitu. Nyaris sudah 100%. Berapa? Sudah kisaran 92%. Oh. Ya. Nah, artinya berapa orang Pak yang sekarang sudah didapat dalam penjaringan? Dari 45, kotanya 45. Yeah. Sekarang sudah sekitar 43. Oh. Tokoh-tokoh muda juga mendominasi nggak? Ya banyak, anak muda banyak, milenial ada, kita juga mengakomodasi kawan-kawan difabel, kita gitu. Ya artinya multi segmen yang ada di tengah masyarakat. Ya harapannya biar komunikasi ke lapangan itu segmentasinya bisa lebih banyak, lebih luas gitu. Oke. Untuk ada syarat nggak Pak untuk para caleg di PKS ini nanti ketika sudah masuk ke penjaringan gitu, apakah harus bergerak ke masyarakat atau seperti apa gitu, ada syarat seperti itu nggak? Saya kira dengan sendirinya ya, karena begini Mas, di PKS itu seseorang dimunculkan sebagai caleg itu sudah melalui berbagai tahapan. Pertama misalnya, tahapannya adalah di setiap dapil kader PKS itu memilih. Jadi ada semacam pemilu internal untuk memunculkan siapa-siapa nih di masing-masing dapil yang menurut perspektif kader itu layak untuk muncul. Nah, dari tahapan ini saja itu nanti kemudian yang akan muncul adalah mereka-mereka yang memang sudah memiliki kualifikasi bisa bergerak, bisa memahami tugas dan fungsi sebagai seorang caleg gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, di samping namanya itu muncul dari bawah, kita juga memberikan satu pembekalan ya kepada mereka, kepada para caleg untuk bagaimana memaksimalkan keterterimaan di tengah masyarakat, sembari pada saat yang sama melakukan ya transfer knowledge tentang apa sih yang mau diperjuangkan oleh PKS di DPRD tingkat kota dalam hal ini misalnya. Nah ini semua saya kira yang kemudian menjadikan dengan sendirinya para caleg-caleg itu ketika sudah digedok SK, sudah ada SK, mereka sudah bisa bergerak dengan baik. Seberapa yakin nih Pak Sugeng dengan calon-calon baru nih Pak? Iya, jadi di PKS memang kita harus introspeksi bahwa tidak semua caleg itu adalah mereka yang sudah menjadi tokoh di masyarakat. Ya. Jadi beberapa misalnya ada yang sama sekali baru itu ya belum pernah dicalekkan sebelumnya atau belum menjadi sosok yang terpandang di tengah masyarakat, ada juga. Ya. Tetapi dengan proses yang mereka sudah menetap di situ, setidaknya mereka itu punya tetangga, setidaknya mereka punya teman, setidaknya mereka punya jejaring. Nah, ini semua yang terus dikembangkan melalui basis-basis tadi itu, tetanggaan, basis pertemanan, itu yang terus dikembangkan sehingga memungkinkan dari seorang caleg yang katakanlah belum memiliki cukup modal keterkenalan, dia tetap bisa melakukan tugas-tugas atau upaya untuk memaksimalkan mendapatkan suara optimum di dapilnya. Artinya kan para caleg ini juga sudah mulai memanaskan mesin mereka gitu ya Pak ya? Ya, pasti. Artinya kan sama tetangga TP-TP dulu gitu, memperkenalkan diri sebagai caleg. Setidaknya pengkondisian harus dilakukan oleh mereka semua. Oke, Pak Sugeng,
Ini kan di 2024 nanti, artinya kan pasti juga ada isu apa namanya money politik gitu Pak. Bagaimana Pak Sugeng menanggapi itu Pak? Iya, jadi ini yang bikin susah ya, bikin susah karena begini. Satu, PKS nggak punya cukup duit. Satu, yang kedua, PKS mesti harus memperhatikan captive market PKS, pemilih loyal PKS yang juga harus dibersamai. Yeah. Dibersamai itu ya dalam berbagai dinamika yang ada di lapangan itu. Ya. Ketika membutuhkan support tertentu, ya ini kan ibarat resource terbatas itu kita harus prioritaskan pada ngopeni yang sudah ada, gitu, ngopeni yang sudah loyal. Gitu. Jangan sampai kemudian nanti loyalitasnya menjadi berkurang atau bahkan hilang gara-gara merasa tidak diperhatikan, kan begitu Mas. Satu PR-nya saya kira itu. Yang kedua, ketika kemudian dalam kontestasi pemilu elektoral itu berondongan ataupun gelombang money politik itu datang, ya tentu PKS harus meyakinkan tidak hanya dari sisi bahwa toh kita selama ini sudah bersama, sudah kita support dan seterusnya. Tetapi ada aspek-aspek yang sifatnya ideologis, ya, bahwa tidak semata-mata kita itu pemilu itu sekedar bicara tentang suara, ya. Tapi ada idealisme kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus terus dijaga dan diperjuangkan, dan itu mau tidak mau harus ada caleg-caleg yang kemudian terpilih yang nanti akan memperjuangkan idealisme itu, dan ini tidak bisa dibeli. Ya, artinya mengantisipasi serbuan money politik itu harus dengan dua ini Mas. Satu adalah ya harus ngopeni. Yang kedua harus ada kesadaran ideologi. Ya, jadi ini yang coba kita lakukan di PKS. Gitu Pak. Tapi dengan cara seperti itu, apakah yakin nanti suaranya akan bertambah Pak? Maksudnya kan ketika suara Bapak digempur oleh ini bahasanya apa ya? Serangan fajar misalnya seperti itu. Apakah yakin mereka nanti nggak goyah gitu Pak dengan para pemilih dengan dua cara tadi? Iya, setidaknya kita menjadi yakin bahwa tidak semuanya akan kena gitu. Misalnya hari ini PKS suaranya 1.000 misalnya. Lalu ada money politik, maka setidaknya kita bisa mempertahankan 900-nya. Tidak kemudian habis. Tetapi kan mereka juga bertambahnya begini. Banyak misalnya keluarga-keluarga pendukung PKS yang kemarin pemilu 2019 itu belum milih, besok milih. Ini kan bertambah. Di sampingnya ada pengurangan. Yang pengurangan itu pasar loyal PKS ini ada yang meninggal misalnya. Tapi pertumbuhan yang muncul itu juga tidak sedikit. Nah, kemudian juga upaya untuk membangun komunikasi para anggota dewan dan seterusnya ini kan juga bisa memungkinkan munculnya pendukung-pendukung baru. Ya. Isu nasional juga pengaruh. Ya, saya kira ketika publik hari ini disuguhkan pada isu-isu populis, kebijakan-kebijakan yang tidak populis, itu juga sedikit banyak pasti akan mempengaruhi ekspektasi dan juga harapan pemilih dalam pemilu kemarin yang tidak terjawab oleh penguasa katakanlah, itu memungkinkan pemilih ini mengoreksi pilihannya. Dan ketika sudah mengoreksi, maka tinggal mereka dekat dengan siapa atau siapa yang menghampiri mereka dan menawarkan program yang sejalan dengan pemikiran dan harapan pemilih itu. Nah, PKS berpeluang mendapatkan suara tambahan dari situ. Berarti isu nasional seperti apa ya sekarang, apa-apa mahal ini ya Pak ya? Termasuk di dalamnya. Minyak mahal, kemudian BBM naik juga, itu berarti jadi celah juga ya Pak ya untuk PKS masuk mengambil suara lawan gitu. Iya, setidaknya ada peluang lah dari situ. Meskipun kami harus betul-betul metane ya. Metane itu dalam arti melakukan upaya yang terstruktur. Apakah misalnya si A ini betul-betul kecewa dengan kebijakan yang ada dan kemudian pindah, atau kecewa tapi masih apapun yang terjadi tetap misalnya begitu, kan banyak yang seperti itu gitu. Artinya tutup mata lah dengan isu-isu yang ada, tetap milih meskipun lapar, meskipun repot gitu ya, tetap pilih juga gitu. Kan tidak sedikit yang begitu. Siap Pak, ini kan PKS itu juga termasuk partai yang oposisi
Jadi mungkin ya kita tahu lah selama ini apa namanya pemerintahan ibaratnya apa ya dipegang PDI gitu ya, kan dari wali kota, kemudian dominasi di dewan juga 30 kursi dan lain sebagainya. Untuk 2024 gimana itu Pak? Apakah ada apa ya bahasanya arahan juga untuk tetap kritis bagi para kader-kader PKS ini? Sebenarnya kalau dibilang oposisi nggak juga ya, karena begini, ada banyak kok kebijakan Mas Wali kalau di Solo itu yang kita dukung, yang kita support. Meskipun tidak sedikit juga yang kita kritisi terus, karena pasti di sana ada celah-celah yang kemudian perlu diberikan satu masukan ataupun penyempurnaan. Jadi konteksnya saya kira bukan dimaknai sebagai sebuah kebencian asal beda, bukan, tetapi justru itu ekspresi cinta PKS kepada Mas Wali, kepada Pemkot kepada publik masyarakat ya, agar kemudian Mas Wali ini di dalam menelurkan kebijakan-kebijakan itu betul-betul sudah melalui proses pemikiran yang panjang dan kemudian efek kesejahteraannya itu maksimal gitu loh di tengah publik. Tetap di rel yang tepat gitu ya Pak. Pasti. Jadi tidak semata-mata asal beda, tidak semata-mata oposisi, tetapi proporsional saja. Pada konteks apa PKS kemudian harus kritis dan menyoroti kebijakan pemerintah kota, dan pada saat mana kemudian kita merangkul atau bahkan mensupport dari belakang kebijakan itu. Jadi sangat tergantung dari isunya apa dan penerapannya di lapangan seperti apa. Oke. Kembali ke pileg lagi ya Pak ya. Karena Pak Sugeng ini anggota dewan juga. Ada apa namanya Pak ya? Partai mana Pak? Mungkin kalau kita bicara yang paling diwaspadai ini dari Pak Sugeng. Mungkin dari PDI, apakah Golkar? Semua patut diwaspadai. Semua ya? Semua harus waspada. Karena begini Mas, dalam kontestasi politik itu, terutama pileg ya, PKS dalam hal ini khususnya, dan semua saya kira, semua parpol harus bisa memetakan secara baik kira-kira kemana dia akan bergerak, ya kan? Karena ibarat memiliki senjata dengan peluru terbatas lalu tembakannya ini ngawur, hilang, ini kan nggak dapat, hilang pelurunya, ya kan? Maka pemetaan itu menjadi penting, ya. Dan saya kira mewaspadai dan kemudian melihat secara cermat situasional lapangan itu menjadi sangat penting. Nah, semua parpol, apalagi yang baru, saya kira semangatnya akan makin menggebu-gebu ya, dalam hal mereka berusaha maksimal untuk mendapatkan simpati dan kepercayaan publik. Dan seringkali yang dilakukan adalah hal-hal yang kemudian effort yang dikerahkan itu besar gitu. Nah, kalau kita tidak mewaspadai itu juga akan repot nanti. Jangan-jangan kemudian segmen-segmen yang selama ini sudah dikelola oleh partai politik, PKS misalnya dalam hal ini, kemudian dibombardir dengan berbagai hal semacam itu, kemudian nanti beralih. Nah, partai yang sudah eksis ini harus diwaspadai karena mereka sudah punya basis masing-masing. Ya. Partai yang baru juga mesti diwaspadai karena biasanya effort yang mereka kerahkan itu tenanan gitu, kadang melebihi partai yang sudah ada gitu, yang sudah eksis. Gitu. Benar. Nah, jadi ya semua harus waspada lah, harus diwaspadai. Jangan-jangan siapa tahu nanti tahu-tahu hilang suaranya gitu ya Pak. Itu dia. Berarti ini Pak Sugeng juga tetap ya, apa bahasanya dekemi itu ya, menjaga terus ya Pak ya. Openi ya. Oke. Ya harus terus jaga. Oke, siap. Pak, karena tadi ada keinginan PKS untuk 10 kursi, artinya kan kita ingin geser nih untuk pilkada nanti ya. Kembali lagi ke pilkada. Menurut Pak Sugeng, sosok Mas Wali ini 2024 nanti masih kuat untuk di pilkada Solo? Kalau melihat kecenderungan politik ya, saya kira mulai muncul tanda-tanda atau muncul langkah-langkah politik yang kemudian mengarah pada kesimpulan sementara Mas Gibran sepertinya nggak di Solo.
Oke, artinya entah nanti apa ya isu-isu dia ke Jateng, isu-isu Ya, Jakarta kemanapun gitu lah ya, tapi kemanapun di Solo gitu loh. Lah, bagaimana seandainya PKS ini dapat 9 kursi lah atau 10 kursi. 2024 akan memunculkan calon baru. Iya, itu tekad PKS. Dan Seperti sudah itu menjadi rekomendasi di Musda. Oke, sudah Ya, ada ya. bahwa munculkan kader dalam kontestasi pilkada. Apakah AD1 atau calon AD2? Oke. Nah, artinya semangat itu dibawa nih, semangat memunculkan kader dalam pilkada itu dibawa semangatnya sejak sekarang, sejak proses menuju pileg. Oke. Tokohnya sudah ada, Pak? Tokohnya masih dalam penggodokan ya. Artinya gitu. kan begini Mas, PKS juga nggak mau sendiri. Artinya komunikasi kan terus dijalin Iya. kepada partai-partai yang memungkinkan untuk kemudian bergandengan pada saat pilkada. Maka sekarang sebenarnya tahapnya kan dua. Satu adalah lobby partai-partai yang lain, gimana nih pilkada 2024 mungkin tidak kita koalisi dan seterusnya. Iya. Nah, melihat bahwa eksistensi masing-masing parpol itu ke depan itu sangat tergantung dari siapa wali kotanya gitu. Iya. Nah, artinya di situ memungkinkan untuk kemudian nanti di pilkada PKS nggak sendirian. Satu. Yang kedua, juga mesti istilahnya fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba. Jadi satu sisi kita udah besok gandengan ya, tapi sekarang kita harus berlomba-lomba dapat kursi terbanyak gitu loh. Jadi iya, sama-sama bareng-bareng gitu. Biar nanti jangan sampai kemudian yang sudah kita kadang-kadang mau kita gandeng dalam koalisi itu malah nggak dapat kursi misalnya. Kan sayang juga gitu loh dalam hari ini. Jadi ya komunikasi iya, tapi fastabiqul khairat itu juga iya. Itu loh jalan bareng. Siap. Berarti ini boleh ada bocorannya nggak Pak? Udah komunikasi ke partai apa aja mungkin? Saya kira semua ya, semua parpol. Ya, artinya begini Mas, kadang ada pengaruhnya juga dengan koalisi di level nasional ya. Level nasional. Dan itu besar sekali pengaruhnya. Di pemilu kada yang lalu, sejak sebelum Pileg 2019, kita udah melakukan hal yang sama juga. Dan beberapa parpol sudah oke. Teman-teman PAN oke lah, besok kita koalisi di pilkada. Teman-teman Gerindra oke kita koalisi di pilkada. Beberapa parpol lain oke siap gitu. Tapi ketika isu nasional pilpres koalisinya kebentuk, itu serta-merta mengangkat semuanya. Iya, di level lokal itu ikut gitu loh. Tiba-tiba aneh PKS sendirian nggak punya berarti teman. kena ghosting Pak. Nah itu jadi kadang gelombang pasang atau tsunami-nya itu terakhir dari pusat gitu loh. Terakhir. Tapi ya itu rekomendasi juga dari pusat ya. Karena daerah juga nggak bisa apa-apa akhirnya dari seperti pusat, itu ya. Betul. Jadi nggak bisa melawan kebijakan pusat dalam konteks yang akan memberikan rekomendasi adalah DPP masing-masing parpol. Oke. Tapi kayaknya kalau Mas Wali masih di Solo tetap sama ya Pak sepertinya. Ya politik dinamis ya. Politik dinamis. Tapi setidaknya kalau PKS dapat 9 kursi minimal dan bisa maju sendiri dan Mas Wali masih maju juga ya mungkin memunculkan sosok lain ya Pak ya. Ya mungkin kita akan atau pilkada akan lebih semarak sih. Benar sekali. Biar ada alternatif gitu. Bener. Oke. Pak Sugeng mungkin sebagai penutup ini Pak, untuk ada kata-kata nggak Pak buat nanti pilkada serentak di 2024 yang ingin Pak Sugeng kasih pesan nih untuk masyarakat? Iya. Jadi kalau terkait dengan pilkada saya kira kan masing-masing publik ini sudah terwadahi di dalam kantong partainya masing-masing, organisasi partainya masing-masing. Tetapi tentu ada aspek yang sifatnya bahwa demokrasi itu adalah person, one man one vote yang itu terjamin kerahasiaannya. Jadi saya kira masyarakat bisa menganalisis ya, secara nasional hari ini semacam apa kebijakan-kebijakannya. Dan itu tidak bisa dilepaskan dari level lokal per lokalnya. Artinya kalau mau ikut membantu menyelesaikan problem kebangsaan, saya kira tidak bisa lepas dari
mulai juga menganalisis kembali pilihan-pilihan yang kemarin sudah digulirkan gitu. Ketika sebuah regimentasi kekuasaan ini bisa memunculkan satu model kebijakan yang memang berpihak dan dirasakan kesejahteraannya oleh masyarakat, ya monggo didukung. Tapi ketika sebaliknya yang dirasakan adalah carut-marut perekonomian tidak kunjung membaik dan seterusnya, saya kira publik punya hak untuk kemudian memberikan satu punishment atau memberikan satu hukuman kepada apa yang selama ini sudah mereka betul-betul jaga gitu dalam bentuk loyalitas pilihan itu. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Sugeng sudah mampir di Ngaso kali ini. Oke. Dan juga semoga dari obrolan ini masyarakat juga bisa lebih mengerti sedikit tentang strategi-strategi PKS gitu ya mungkin ya. Siap. Untuk itu. Terima kasih sekali lagi Pak Sugeng. Oke. Selamat sore. Gitu Tribuners. Terima kasih Tribuners. Sampai jumpa di Ngaso yang akan datang.